Kata Rasul, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang paling bangkrut itu? Kata para sahabat, orang paling bangkrut itu yang nggak punya uang ya Rasul, yang nggak punya harta ya Rasul. Kata Rasul, bukan. Orang paling bangkrut itu adalah ketika dia kembali kepada Allah, dia menyangka bahwa pahala puasa, bawa pahala mengaji, pahala umrah, pahala haji, pahala qiyamul lail, dia bawa pahala ibadah-ibadah dia. Tapi dia lupa bahwa ketika di dunia dia pernah menyakiti seseorang dan dia belum minta maaf, orang itu belum merasa redha atas perbuatan zalimnya, dan orang itu mengatakan, aku tuntut engkau di hari akhir, rasakan nanti pembalasan Allah di hari akhir. Mungkin aku tidak bisa membalas kejahatanmu di dunia karena aku orang lemah, tapi aku akan menuntut kepada Allah di hari akhir. Dan orang ini nantinya ketika kembali kepada Allah, dia akan mengatakan, ya Allah, saya nggak ridha ya Allah, dia jahat kepada saya ya Allah, dia melukai saya ya Allah, dia rampas hak saya ya Allah, dia curang kepada saya ya Allah, saya nggak ridha ya Allah. Lakukan atau balas perbuatan-perbuatan dia yang pernah menyakiti saya. Maka orang inilah yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Siapa itu? Ketika dia zalim pada orang, kemudian orang yang dizalimi menuntut di hadapan Allah, maka semua pahalanya dia yang zalim ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya nggak ada, dosa orang yang dizalimi ini diberikan kepada dia yang zalim. Itulah yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Kita merasa, oh ibadah saya bagus, tapi ternyata kita zalim, jahat kepada orang lain, maka bangkrut, pahala-pahala kita mengalir kepada orang yang kita zalimi. Itu zalim yang kedua. Zalim yang ketiga adalah ketika kita jahat pada diri kita sendiri, dengan mengotori diri kita dengan berbagai macam dosa. Jadi kalau kita katakan, oh saya mau mencintai diri sendiri itu salah satunya adalah dengan cara jangan mengotori diri kita dengan perbuatan dosa, dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, dengan berbagai macam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangisilah dosa-dosa kita karena kita sedang jahat pada diri kita, kita dengan sengaja menjerumuskan diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 57 teman-teman sekalian, di sini ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kita sedang zalim pada diri kita sendiri, kita sedang jahat pada diri kita sendiri, kita nggak sayang pada diri kita dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang-orang yang sayang pada kita? Kenapa ada orang-orang yang hormat kepada kita? Kenapa ada orang-orang yang mencintai kita? Bukan sebab kita baik, bukan sebab kita salihah. Yang membuat orang-orang sayang pada kita karena Allah menutupi dosa-dosa kita di hadapan manusia. Seandainya Allah buka semua dosa kita, Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, niscaya tiada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita saking menjijikkannya diri kita, karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dan Allah sudah tutup dosa-dosa itu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tutup dosa-dosa kita. Namun durhakanya kita kepada Allah masih terus kita buat dosa-dosa itu. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba melakukan dosa di malam hari, maka Allah tutup aibnya. Namun di pagi hari dengan sengaja dia ceritakan dengan bangga dosa-dosa itu. Kemudian ketika dia buat dosa di sore harinya, sebenarnya Allah sudah tutup aib-aib itu dengan harapan agar orang itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi dosa-dosanya. Namun sebagian orang dengan bangga mensyiarkan, menceritakan dosa-dosa yang dia lakukan. Apakah ada seperti itu? Dengan sengaja dia cerita, dengan bangga dia bercerita dia buat dosa, dengan bangga dia mempostingnya di sosial media dia berbuat dosa tersebut. Padahal Allah sudah tutup dosa-dosanya, Allah sudah tutup aibnya, supaya dia tidak melakukannya lagi, supaya ada kesempatan untuk bertaubat. Orang-orang yang membuka dosa-dosanya inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sudah tutupi dosa itu, aib itu. Adakah di antara kita yang nggak pernah buat dosa, ibu-ibu sekalian? Apakah semua dari kita suci, bersih? Enggak. Sampai orang soleh sekalipun, kalau dia ada sombong di hatinya, maka tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita di Bani Israel di zaman itu, orang soleh yang ibadahnya sangat banyak berpapasan dengan orang ahli maksiat. Orang soleh ini ibu sekalian merasa, oh saya tidak pantas berhadapan dengan ahli maksiat itu. Dengan merasa dirinya banyak ibadahnya, dia memandang rendah orang yang berbuat dosa. Dan dia tidak sudi memandang orang yang berbuat dosa. Dia rasa dia kotor kalau berdekatan dengan orang pendosa tersebut. Tinggi hati dia.
ujub dengan amalan-amalannya. Sedangkan orang yang ahli maksiat tidak sanggup melihat orang saleh, dia merasa malu, dia merasa sebagai orang yang kotor, dan dia merasa sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak berhadapan dengan orang yang saleh. Maka kira-kira siapa di antara dua orang ini yang Allah rahmati, teman-teman sekalian? Tentu saja orang yang maksiat, yang menyesal dengan dosa-dosanya, dibanding orang yang merasa dirinya saleh, merasa dirinya pandai, merasa dirinya ahli ibadah, namun sombong dan merasa suci dan merasa dirinya bersih. Padahal semua Bani Adam, semua dari kita berbuat dosa. Betul nggak? Dalam sehari ini ada nggak dosa yang kita lakukan? Mata memandang kepada yang bukan haknya, atau mata memandang yang dibenci oleh Allah, dosa. Telinga yang mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, perbuatan dosa. Lisan yang paling banyak dosanya, ya Allah, lisan tak bertulang, teman-teman sekalian. Mudah sekali kita mengeluarkan lisan tanpa berpikir terlebih dahulu apa dampak yang akan kita dapatkan ketika kita mengeluarkan lisan itu. Lisan adalah penterjemah hati. Kalau lisannya kotor, lisannya jahat, hatinya pun kira-kira demikian. Betul nggak? Lisan itu penterjemah hati. Hati, seberapa banyak dosa di sini? Pikiran. Berapa banyak dosa di sini? Suuzon kepada takdir Allah dan sebagainya. Kaki, betapa banyak dia melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhai misalnya. Jadi dosa kita ini sangat-sangat banyak. Namun sebagian orang sibuk mencari-cari dosa dan kesalahan orang lain ketimbang dia mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya sendiri. Jadi kembali lagi, kita sekarang sudah membahas bahwa orang-orang yang zalim itu terbagi menjadi tiga. Zalim yang pertama, dia menyekutukan Allah, ini zalim yang sangat besar. Zalim yang kedua adalah orang-orang yang bangkrut kalau nanti orang yang dizalimi menuntut di hadapan Allah, dia zalim kepada sesama manusia. Dan zalim yang ketiga ketika dia jahat kepada dirinya sendiri. Maka sekarang teman-teman sekalian, saya akan membahas mengenai jenis orang-orang yang mudah sekali menganggap remeh dosa, meremehkan dosa. Ingat, perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang beriman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang beriman yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia buat dosa, dia takut luar biasa. Dia menganggap seperti gunung-gunung besar akan menghancurkan dirinya. Itu orang beriman. Artinya kalau dia buat dosa, takut luar biasa. Tapi orang-orang yang selalu berbuat dosa, orang-orang ahli maksiat, ketika dia buat dosa, dia selalu anggap remeh dosa-dosa itu. Dia seperti merasa ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia tepis begitu saja. Artinya dia begitu menganggap remeh dosa. Maka kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang membinasakan. Ada sebagian orang di zaman sekarang mengerjakan sebuah perbuatan dosa, dia anggap itu tidak berdosa, dia anggap itu remeh-temeh. Padahal bagi orang-orang saleh, perbuatan itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Kadang-kadang kita anggap sepele dosa itu. Ulama mengatakan sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar.